ditunggu-tunggu oleh Bani Israel, yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin berdakwah, ajaklah orang untuk berdakwah secara baik, secara fair. Ya, kutiplah kitab-kitab Anda itu, lalu terjemahkan. Jangan hanya baca dalam bahasa Arab, terjemahkan. Nah, kalau ingin mengislamkan orang Kristen, nah, pakai kitab Anda. Coba pakai kitab Anda. Apa yang Anda bisa tunjukkan dari kitab Anda? Adakah jaminan kepastian keselamatan di kitab Anda sehingga orang mau mengikuti agama Anda? Kalau ada, tunjukkan di mana tertulis. Kalau Anda masuk agama ini, misalnya Anda akan selamat. Kalau Anda begini nanti Anda akan selamat. Ya, tunjukkan tertulis di mana. Nah, kalau kita ada, Bapak Ibu, ya kalau kekristenan itu ada tertulis dalam Alkitab. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus. Dan kita sebenarnya, Bapak Ibu, tidak perlu risau, gelisah, khawatir, karena kita percaya kepada pribadi yang datang dari surga. Kita percaya kepada dia karena dia datang dari surga. Hanya pribadi yang datang dari surga yang bisa membawa umat manusia ke surga. Jadi kita tidak mengikuti pribadi yang tidak tahu kemana arahnya, apalagi ingin membawa kita tersesat, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita jangan pernah mau mengikuti pribadi di mana pribadi tersebut tidak tahu kemana dia pergi. Dia pribadi tidak tahu kemana dia pergi, apalagi kita yang mengikuti dia, Bapak Ibu. Ya pastinya seperti back to Bible kata Alkitab. Orang buta menuntut orang buta. Orang buta menuntut orang buta, dua-duanya jatuh ke dalam jurang, saudaraku. Maka jangan ikutin pribadi yang tidak tahu kemana dia pergi. Makanya orang di luar kekristenan, kalau kita bertanya, yakin Anda masuk surga? Semua bilang tidak yakin. Ada yang menjawab, nanti kalau amal saya banyak, saya yakin. Ya, ketika ditimbang nanti, kalau timbangannya berat ke kanan, maka saya masuk surga. Kalau berat ke kiri, maka saya masuk neraka. Tetapi kalau kita tanya, kira-kira Anda yang tahu, ya, karena ini hanya Anda yang tahu dan Tuhan Anda, kira-kira apakah dengan umur sekian, apakah Anda banyak melakukan kesalahan dan dosa, atau banyak Anda lakukan kebaikan, Anda lakukan amal soleh? Hampir semuanya, ya bahkan semuanya, orang akan menjawab banyak melakukan kesalahan dan dosa. Dan ini sering kita tanya, Bapak Ibu, ketika kita melakukan penginjilan. Ya, saya sering di daerah Padang itu bertanya kepada teman-teman, kira-kira mana banyak yang kamu lakukan antara amal dan dosa? Semua orang yang saya jumpai, mereka menjawab banyak dosa. Jadi bagaimana cara kita masuk surga? Ya hanya mengharapkan rahmat dan kasih sayang Tuhan. Nah, kalau begitu rahmat dan kasih sayang Tuhan, kita percaya kepada, kita butuh Yesus. Dia sudah menunjukkan rahmatnya kepada kita. Dia sudah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, Bapak Ibu. Maka kita butuh juru selamat. Dia tahu kemana dia pergi, dan tentunya kita ikutin dia karena kita juga akan pergi kemana dia pergi. Yesus berkata dalam Alkitab, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah penuh, aku datang kembali untuk menjemput kamu. Ini perkataan yang sangat luar biasa yang diucapkan oleh seorang nabi, kata mereka. Yesus bagi mereka adalah nabi. Yesus bagi mereka adalah rasul. Kita ikuti jalur pemahaman mereka, jalur pemikiran mereka, Bapak Ibu. Adakah nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain yang berani berkata seperti kata Yesus? Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah selesai, tempat itu sudah rapi, sudah tersedia semuanya, lengkap semuanya, full AC istilah kita, Bapak Ibu, dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Maka pastikan diri kita berada di jalur yang benar, berada di dalam firman Tuhan, berada dalam pondasi yang benar, jangan berada dalam pondasi yang salah. Jangan berada di jalur yang salah, nanti kita ketabrak, nanti kita jatuh ke dalam jurang. Tetapi harus kita pastikan bahwa kita selalu berada di posisi yang benar,
berada dalam firman Tuhan, berada di dalam kebenaran. Karena kebenaran bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan Yesus katakan, akulah kebenaran. Tidak ada orang yang berani berkata, akulah kebenaran. Jadi kalau kita ikutin gaya mereka, Bapak Ibu, Yesus itu hanya sebatas nabi dan rasul, dia utusan. Kita iakan saja karena tertulis juga dalam Alkitab. Dia nabi, dia rasul, dia utusan. Dia juga Tuhan. Ya, dia juga Tuhan. Tapi kalau mereka tidak mau mengakui Yesus Tuhan, itu hanya dia. Tetapi saat ini yang perlu kita sampaikan kepada mereka, adakah junjungannya mereka berani berkata seperti kata Yesus, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian. Kalau sudah tempat itu selesai, nanti aku akan menjemput kalian. Itu tidak ada. Bahkan seperti saya katakan tadi, tidak tahu kemana perginya. Ya, tidak tahu. Nah, jadi ada pribadi yang tidak tahu kemana dia pergi, tetapi banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Kenapa banyak pengikutnya? Karena banyak jalan menuju ke sana bagi mereka. Banyak jalan menuju ke sana. Bisa dengan pahala, bisa dengan amal, bisa dengan sedekah, bisa dengan naik ini. Itu banyak banyak cara menuju ke sana. Tetapi bagi kita pribadi orang Kristen, Bapak Ibu, kata Alkitab, itu untuk menuju ke sana jalannya sempit. Kenapa jalan sempit? Karena satu jalan, tidak banyak jalan. Kalau teman-teman kita di seberang itu banyak jalan, Bapak Ibu, menuju ke sana. Sama dengan orang menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi bagi kita adalah jalan menuju ke sana itu sangat sempit karena jalannya cuma satu. Sekalipun sempit, sekalipun jalannya cuma satu, jalan itulah jalan yang benar. Kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang lurus. Jadi kepada seluruh para pendebat, milikilah karakter yang baik. Mau siapapun, milikilah karakter yang baik agar orang-orang bisa melihat bahwa ajaranmu itu adalah ajaran yang sangat baik. Sehingga layak diikuti. Ya, sehingga layak diikuti. Kalau saudara melihat bagaimana si Zuma dan teman-temannya, itu selalu keluar kata-kata hujatan. Hujatan semua yang keluar. Dia ambil Alkitab lalu dia tafsirkan menurut pemikirannya dia. Nah, lalu ada tiba-tiba datang orang, saya ingin mengucapkan doa kali. Saya baru mendapatkan hidayah. Apakah saudara percaya? Tentu tidak. Dulu saya percaya, Bapak Ibu, ya, setiap ada orang yang masuk Islam, saya senang sekali ketika saya melihat siarannya si Zakir Naik, saya senang sekali. Tetapi lama-lama ketahuan kedoknya. Orang mereka sendiri yang sudah ditempatkan di pojok-pojok, Bapak Ibu. Ketika waktu sesi tanya jawab, orang itu bertanya, Zakir Naik menjawab, selesai itu dia menangis terisak-isak. Saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, bagaimana caranya? Bimbing saya. Dibimbinglah. Padahal orang yang sudah duluan mengucap 2 kalimat syahadat diucapkan kembali, disyahadatkan kembali. Nah, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan informasi kepada kita, menguatkan iman percaya kita, karena kita mengikuti pribadi yang tahu kemana dia pergi, dan kita yang mengikuti dia juga kita tahu kemana kita pergi. Sehingga kita sangat yakin bahwa kita berada di tempat yang kekal yang sudah Tuhan persiapkan, yaitu surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Tapi kita fair. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Gembala sidang. Kau sidang apa? Siapa yang kau sidang?
Gembala sidang. Jemaat sidang jemaat Allah. Jangan sidang lah, baca ini dulu. sidang tiap hari sidang. Emangnya ini pengadilan negeri ke apa?